Oke, kemarin sudah dengan Prof. Yatno ya, 1 sampai 8. Kemarin Prof. Yatno yang terakhir pertemuan minggu ketujuh, ini ya, diskoneksi CC. Ya, gitu ya. Satu gugus fungsi ya, diskoneksi CX juga sudah ya. Jadi, kalau di sintesis organik ini, untuk materinya, materi minggu ke 9 sampai 15 itu adalah keberlanjutan dari materi 1 sampai 7. Jadi 1 sampai 7 itu sebenarnya masih tetap dipakai untuk seterusnya sampai ke 15 seperti itu ya. Oke, sebelumnya ini saya presensi ya teman-teman. Silakan bisa on cam teman-teman. Oke, presensi. Oke, Kofifa, Hadir Bu Kor. Najwa, Hadir Bu. Wanda, Hadir Bu. Farelina, Hadir Bu. Cindy Ritma, Hadir Ibu. Julian Nur, Hadir Bu. Nadia Nurul, Hadir Bu. Nasrul, Nasrul nggak hadir. Ya. Firly Falah, Hadir Ibu. Alfia Putri, Hadir Ibu. Andi Sri, nggak hadir ya Andi Sri ya. Rike Dia, Hadir Ibu. Hadir Ibu. Aprilia Putri, Andi Sri Lesti hadir Ibu. Clarissa Hadir Ibu. Nurlaini, Ibu mohon maaf, ini saya Clarissa hadir tapi di saya ini munculnya ditahan. apanya ditahan ya Mbak ya? Mohon maaf, Ibu Ini Andi Sri Lesti ya, hadir. munculnya tuh biru, Apanya? masih menunggu. Maksudnya zoom-nya itu masih di kayak di ruang tunggunya itu loh, Bu, belum masuk. Oh, lah ini sudah ada Clarissa, Iya, oh nggak bisa berbunyi gitu lah. Mohon maaf, Ibu Andi iya, Sri Lesti hadir. nggak bisa masuk ke zoom-nya, Bu. Jadi saya gabung Aprilia, ya, Bu. Oh, coba live aja Mbak, lalu Oh iya, join lagi. coba. Hmm. Iya, Bu. Makasih. Mohon maaf, Ibu Andi Sri Lesti hadir. Hah, gimana? Siapa tadi? Halo? Mana Clarissa tadi ya? Zumrotus, Hadir Bu. Ahimatul Karimah, Hadir, Bu. Cahya, Hadir Bu. Dia, Hadir, Bu. Ferlistia, Hadir Bu. Ahlam Umar, Hadir, Ibu. Tijana Rosita. Hadir Ibu. Oke, yang nggak hadir ini Mbak Andistri ya. Oke. Oke. Jadi kita lanjutkan ya. Ini adalah pilihan basis organik. Cuma kembali lagi ya, walaupun pilih menilai negatif ininya. Jadi kalau walaupun kalian tidak mengikuti UAS, tetap ada konsekuensi gitu ya. Jadi tidak ada bedakan pilihan dan yes. Hmm, yang mana dulu ya? Oh, ini. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Ini ya, sebentar. Oke. Oh, salah. Sebentar. Ini saya, oh,
Oke, apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum teman-teman? Terlihat. Sudah terlihat Ibu. Udah ya. Oke. Jadi kemarin kalian dasarnya di sintesis organik adalah sudah belajar retrosintesis ya kemarin ya. Sudah belajar belum kalian retrosintesis? Karena ini semua nanti akan ada retrosintesis, diskoneksi, dan IGF. Kemarin sudah belajar belum dari Prof. Yatno retrosintesis? Sudah, Ibu. Ya, sudah ya. Jadi ini seterusnya nanti adalah terkait retrosintesis. Itu ya, Pen. Jadi materi kita kali ini adalah strategi sintesis melalui pemutusan ikatan karbon-karbon, tapi untuk saat ini adalah molekul targetnya dengan dua gugus fungsi. Kalau dengan Prof. Yatno kemarin adalah satu gugus fungsi. Nah, untuk saat ini pertemuan ke-9 10 adalah dengan dua gugus fungsi. Jadi mengingatkan kembali terkait retrosintesis. Jadi kemarin kan salah satu metode untuk kan ketika saya punya suatu senyawa ya, seandainya gini ya, eh, seandainya OH gini. Bagaimana cara mensintesis di mana nanti dia adalah berasal dari ini. Nah, gimana cara mensintesisnya? Nah, seperti itu kan. Itu kan kita kalau mencoba-coba itu kan susah sehingga ada yang di mana suatu pendekatan yang namanya adalah retrosintesis. Jadi kalau sintesis itu adalah membuat berarti dari reaktan ke produk, berarti kalau retrosintesis adalah suatu pendekatan ya. Jadi retrosintesis adalah pendekatan untuk mengetahui reaktan mana yang akan kita gunakan. Jadi kalau retrosintesis, retro ini kan kembali. Jadi kalau retrosintesis dibalik, gimana caranya dari produk ini ada teknik di mana nanti dijadikan reaktan. Nah, retrosintesis kemarin lambangnya seperti ini ya. Jadi ini ada dinamakan dengan retrosintesis. Strategi retrosintesis kemarin dibagi menjadi dua. Yakni yang pertama adalah melalui diskoneksi, berarti pemutusan, sehingga nanti kan didapatkan sinton positif, sinton negatif, Kak. Ini ya, mendapatkan dari Prof. Yatno kan, sinton positif, sinton negatif, mendapatkan nggak Mbak Rijana? Iya. Mendapatkan Mbak Rike? Mendapatkan. Oke, karena ini nanti seterusnya saya ingatkan kembali, sampai pertemuan 15 kita adalah berhubungan dengan retrosintesis, diskoneksi, dan interkonversi gugus fungsi. Nah, kalau dia tidak bisa didiskoneksi, tidak bisa diputus, maka kita menggunakan yang namanya IGF, interkonversi gugus fungsi. Apa itu interkonversi gugus fungsi? Kayaknya sudah ya. Saya cek beberapa PPT Prof. Yatno sudah ada. Nah, ini gimana caranya dari OH ini akan menjadi BR seperti itu. Nah, ini kan berarti retrosintesis ya. Ini kita kayak uraikan gitu. Nah, kalau ini berarti kita putus di sini karena di sini kan karbonnya cuma 6. Jadi starting material ini kan karbonnya 6. Sementara produk ini kalau kalian hitung ada 7 karbon. Ini 7 karbon, ini ada 6 karbon kalau di total. Berarti terjadi penambahan karbon. Kalau jadi penambahan karbon, maka ini metodenya nanti adalah melalui pemutusan CC. Jadi ini nanti ada pemutusan CC-nya karena dia ada terjadi perubahan jumlah karbon. Nah, maka kita harus mendapatkan yang 6 seperti ini ya. Nah, kemarin kan kalau di retro gini berarti akan ada sinton negatif dan ada sinton positif. Nah, ini kan dibagi jadi dua gini ya. Ini namanya diputus, berarti kan ada yang segi 6 sama OH. Nah, kira-kira mana yang negatif, mana yang positif? Oh, ini golongan 6, berarti dia negatif. Kalau negatif golongan 6, maka ini dia karbonnya ini kan karbon ya. Karbonnya ini menjadi positif karena kan dia elektronnya diambil oleh si oksigen sehingga dia akan menjadi lebih positif sehingga dia menjadi sinton positif, yang ini dia akan menjadi sinton negatif. Setelah didapatkan sinton positif negatif dari retrosintesis, selanjutnya adalah ekuivalennya. Nah, ini masih belum jadi reaktan ya. Ini masih sinton positif negatif pendekatannya. Nah, selanjutnya pakai reaktan. Jadi kalau negatif kayak gini, karbon itu kan biasanya positif ya. Kenapa kok bisa karbon ini menjadi negatif? Berarti dia akan berikatan dengan suatu logam.
Saya rasa kalian sudah mendapatkan reaksi Grignard. Kalau ini negatif, berarti tinggal ditambahkan MgBr menjadi reaksi Grignard. Reaksi Grignard itu sangat umum sekali digunakan untuk sintesis alkohol. Nah, ini kan kalau produknya alkohol, maka kemungkinan dia ini adalah bereaksi Grignard. Nah, yang positif ini sudah sangat familiar. Kalau karbon yang mengikat OH positif, maka dia akan menjadi gini. Dia akan menjadi suatu aldehid di sini. Nah, ini adalah strategi retrosintesis. Berarti bagaimana cara sintesisnya? Cara sintesisnya tinggal tambahkan ini dengan ini. Nah, jadi kita kan sudah dapat retrosintesis. Nah, itu fungsinya retrosintesis. Sehingga untuk sintesis kita aduh. Jadi untuk sintesisnya kita karena ini reaksi Grignard kan sudah dapat ya. Berarti ini kita tinggal tambahkan MgBr ditambah dengan ini kan aldehid ya. Aldehid di sini. Nah, pada reaksi Grignard dia menjadi ini ya, ada dua tahap. Yang satu direaksikan dengan aldehidnya, yang dua adalah direaksikan dengan asam encer. Jadi harus ada satu, harus ada dua. Kalau satu duanya dihilangkan, dia tidak akan jadi produk. Itu adalah salah satu metode yang paling umum di reaksi Grignard. Nanti pasti ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya sehingga nanti akan didapatkan suatu namanya TM. TM itu adalah target molekul. TM itu ini adalah TM kita. Nah, jadi ini yang dinamakan retrosintesis, yakni adalah metode apa namanya suatu pendekatan untuk mendapatkan reaktan sehingga didapatkan sintesisnya ini. Oh ini sorry ini BR ya, padahal kayak diminta BR ya, ini kok saya MgBr. Berarti ini masih ada lanjutannya. Berarti ini kan tidak bisa kita diskoneksi lagi karena karbonnya sudah sama-sama 6. Ini baru di IGF. Nah, kalau di FGF gini, kok bisa MgBr di IGF jadi BR? Nah, ini kita bisa IGF menjadi BR. Kok bisa di IGF? Kalau interkonversi gugus fungsi itu kan dia tidak bisa diputus, tapi dia berarti saling berhubungan. Nah, berarti kok bisa ini berhubungan dengan si MgBr ini? Nah, ini tinggal sikloheksilbromida ini untuk menjadi reaksi Grignard ini ditambahkan dengan magnesium dalam suatu dietil ether. Nah, ini baru ini dari MgBr ke Br ini yang namanya interkonversi gugus fungsi. Karena ketika si Br ini direaksikan dengan magnesium, dia akan menjadi ini. Nah, jadi ini yang dinamakan perbedaan antara diskoneksi dan interkonversi gugus fungsi. Tidak semuanya bisa didiskoneksi. Kalau tidak bisa didiskoneksi, kemungkinan dia bisa diinterkonversi gugus fungsi. Jadi dalam sintesis satu senyawa, dia bisa lebih dari dua tahapan. Seperti itu. Dan tanyakan dari sini, ini belum masuk ke materi ya kita ya. Mhm. Jadi harapannya tahu bedanya antara mengerti terkait retrosintesis dan tahu bedanya diskoneksi dan IGF. Oke, materi kita kali ini adalah molekul target dengan dua gugus fungsi. Berarti nanti akan ada dua gugus fungsi. Saya next ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya ini sudah dibahas ya dengan Prof. Yatno. Diskoneksi CX asam turunan karboksilat ini saya kurang paham. Kalian dibahas atau tidak. Tapi kalau pada turunan asam karboksilat itu antara karbonil dengan nukleofilnya ini terjadi diskoneksi. Di mana yang positif ini adalah karbonilnya, sinton positif, sementara yang sinton negatif itu nukleofilnya. Kenapa kok ini positif? Paling gampang karbonil sudah pasti positif karena karbonil ini punya oksigen di sini. Nah, ini udah punya oksigen sehingga elektron akan cenderung ditarik oleh oksigen sehingga karbon di sini akan menjadi lebih positif. Sehingga kalau lebih positif ini jadi sinton positif. Positif gandengannya negatif sehingga nukleofil ini akan jadi negatif. Nah, next ya. Ini sintesis senyawa satu-satu difungsi. Sudah diajari belum kalian sama Prof. Yatno? Masih ingat nggak, teman-teman? Diajari nggak Mbak Nadia? Masih
sudah diajari atau belum? Hmm. Ibu, maaf ini internet saya agak trouble. Iya, terus laporannya agak trouble iki, saya kok bingung. Tadi suaranya agak putus-putus di saya. Oh ini loh, sudah pernah dijelaskan oleh Prof. Yatno. Seingat saya sudah, Bu. Oke, tinggal diinikan aja ya, silakan dipelajari kan. Oke, lalu sintesis satu 2 difungsi ini sudah pasti diajari oleh Prof. Yatno. Kenapa kok ini dinamakan satu 2? Kenapa satunya dinamakan satu satu? Jadi kalau dari namanya difungsi berarti dia ada dua gugus fungsi. Sorry. Ada dua gugus fungsi. Kalau satu-satu, maka dia terikat pada karbon yang sama. Ini kan karbonnya cuma satu ya. Ini kan ada dua gugus fungsi. Gugus fungsinya di sini. Nah, dia terikat pada karbon yang sama. Ini karbon satu. Ini karbon satu ini bukan dari ini ya, penomoran tata nama ya, bukan. Jadi ini karbon yang mengikat gugus fungsi. Ini kan dia mengikat pada karbon yang sama. Sehingga dia namanya karbon satu satu difungsi. Sementara yang ini senyawa satu dua difungsi. Karbon ini mengikat oksigen, berarti gugus fungsi yang pertama. Yang ini dia mengikat nukleofil. Jadi dia mengikat di karbon satu 2. Ini juga satu 2 gitu ya. Lalu ada kemarin kalian sudah belajar satu 3 difungsi. Ini namanya satu 3 di mana nukleofil dia terikat pada karbon nomor 3 dari karbon pertama yang mengikat suatu gugus fungsi. Jadi ini bukan dari tata nama. Ini kenapa kok karbon nomor satu? Karena dia mengikat gugus fungsi yang pertama. Itu ya bedanya ya. Nah, jadi yang kita bahas saat ini adalah diskoneksi satu dua difungsi dengan dua gugus fungsi. Apa sih aplikasinya? Jadi ini adalah suatu senyawa kalkon. Ini dia memiliki dua gugus fungsi ya, yakni karbonil dan suatu alkena di sini. Ini namanya adalah chalkon. Jadi dia adalah senyawa bioaktif yang berperan sebagai antiinflamasi, antibakteri. Sementara ini contoh lainnya, DBM, dibenzoil metana, ini berperan sebagai antitumor. Nah, ini dinamakan dengan senyawa karbonil tak jenuh alfa beta. Kenapa? Karena di sini ada karbonil, lalu kita tahu bahwa karbon sampingnya karbonil ini adalah alfa dan beta. Seterusnya ya, lalu ini gamma. Ini dinamakan senyawa karbonil alfa beta tak jenuh karena ada ikatan rangkap antara alfa dan beta, sehingga dinamakan ini. Nah, ini adalah termasuk senyawa difungsi. Lalu ada DBM di benzoil metana ini dinamakan satu tiga dikarbonil karena dia mengikat dua gugus fungsi, yakni karbon satu dan karbon 3 sehingga dinamakan senyawa satu tiga dikarbonil. Jadi memang sintesis ini adalah berfungsi untuk menghasilkan suatu senyawa ataupun kalau di suatu isolasi senyawa bioaktif alam itu kan sangat sedikit ya ketika kita mendapatkannya, ketika kita mendapatkan dari tanaman. Nah, sintesis ini adalah fungsinya ilmu untuk bagaimana sih kita mendapatkan senyawa tersebut dalam jumlah banyak sehingga kita membuat. Jadi sebenarnya untuk sifatnya sama ya antara senyawa hasil isolasi dengan senyawa sintesis karena strukturnya adalah sama. Oke, saya next ya. Jadi materi kali ini adalah strategi sintesis melalui pemutusan ikatan karbon-karbon. Kalian sudah ada di pertemuan 7, tapi untuk pertemuan ini kita pemutusan ikatan karbon-karbon dengan dua gugus fungsi. Pokok materinya ada 3 ya di sini sintesis beta hidroksikarbonil dan karbonil tak jenuh alfa beta. Lalu adalah sintesis satu tiga dikarbonil dan sintesis satu lima dikarbonil. Jadi nanti ada posisi satu tiga dan posisi satu lima. Oke, saya next ya. Nah, ini adalah contoh senyawa dengan dua gugus fungsi. Jadi tolong dipahami terlebih dahulu terkait hal ini.
Jadi ini kenapa? Jadi kembali lagi ya, penomoran ini bukan penomoran nama, tata nama, tetapi kita lihat karbon ini mengikat gugus fungsi yang pertama. Jadi ini kenapa nggak dikasih nomor? Karena ini dia tidak mengikat gugus fungsi sehingga tidak diberi nomor di fungsi. Berarti ada gugus fungsi pada karbon satu dan karbon 3. Begitu seterusnya. Jadi kalian tinggal menganalisis di mana letak gugus fungsinya. Kalau ini adalah contohnya 1,5 karena di satu ini ada gugus fungsi, 2, 3, 4 tidak ada, lalu kita temukan di karbon 5. Nah, ini yang dinamakan 1,5 difungsi. Begitu juga plastik. Nah, ini bisa 1, 2, 3 atau dia kemungkinan bisa 1, 2, 3 difungsi. Seperti itu maksudnya. Ada yang ditanyakan dari sini, silakan. Tahu ya gugus fungsi apa ya? Di bagian ini ya, dulu materi monofungsi ya. Ada yang ditanyakan Cahya? Belum ada, Bu. Oke, saya next ya. Oke, materi selanjutnya adalah sintesis beta hidroksikarbonil dan karbonil tak jenuh alfa beta. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah beta yang kiri beta hidroksikarbonil, yang kanan karbonil tak jenuh alfa beta. Jadi ini karbonil, karbon sampingnya adalah alfa, lalu karbon sampingnya beta. Dinamakan beta hidroksi karena ada OH pada posisi beta, sehingga beta hidroksikarbonil. Kira-kira dia termasuk 1, 2 difungsi, 1, 3, 1, 4 atau 1, 5, teman-teman? Coba dicek ada dia termasuk yang mana? 1, 1 difungsi, 1, 2, 1, 3, 1, 4 atau 1, 5? 1,3 Ibu. 1, 3. Oke, 1, 3 ya, karena ini 1, 2, 3. Jadi ada pada karbon satu dan karbon 3. Oke, betul, 1, 3. Begitu juga ini ya, 1, 2, 3. Nah, bagaimana cara mensintesisnya? Oke, saya next ya. Nah, ini pertama beta hidroksikarbonil. Diskoneksi disarankan antara alfa dengan beta. Jadi bukan antara karbonil dengan alfa, tidak. Kalau kita cek ini posisinya 1, 2, 3. Kalau ada karbonil dan ada hidroksi, ini berarti kan dia beta hidroksikarbonil. Sorry. Nah, ini adalah retrosintesis ya namanya ya. Nah, ini lambang untuk retrosintesis. Nah, diskoneksi pemutusan dilakukan antara alfa dengan beta. Ini ya, diskoneksi disarankan antara karbon alfa dengan karbon beta. Nah, selanjutnya kira-kira mana yang negatif? Kita sebenarnya bisa memprediksi mana yang negatif, mana yang positif ya. Ini kan ada karbonil, ini ada oksigen. Oksigen tadi adalah golongan 7. Dia cenderung menarik elektron ya ke arah oksigen. Sehingga di yang nomor 1, dia akan cenderung positif. Nah, kita mengenal suatu namanya polaritas laten. Jadi polaritas laten itu dia adalah muatannya selang-seling. Gini, kalau kayak gini ya. Nah, ini berarti kan dia, kalau kita anggap ini karbonnya di sini positif, maka dia negatif, positif, negatif, positif. Gini teman-teman, ini yang dinamakan dengan polaritas laten. Kalau terjadi pemutusan ikatan di sini, berarti yang negatif ini akan jadi sinton negatif. Jadi kalau ini polaritas latennya positif, berarti yang alfa ini adalah negatif, yang beta ini adalah positif. Kalau kita putus di sini, maka yang menjadi sinton negatif adalah yang bagian ini ya, yang jadi sinton negatif. Yakni yang menjadi nukleofil. Nah, ini ya sinton negatifnya di sini. Lalu sinton negatif ini yang dinamakan dengan yang akan menjadi nukleofil. Sementara yang sinton positif ini akan jadi elektrofil. Perlu diingat di organik, maka reaksi itu terjadi nukleofil menyerang ke elektrofil. Dari yang punya pasangan elektron bebas atau kaya elektron akan ke kekurangan elektron. Seperti itu.
Nah, ini apa? Ini tanda apa? Ini adalah tanda resonansi. Penting aja. Jadi ini terjadi resonansi di sini ya. Nah, ini kan berarti dia resonansinya ke sini, sehingga ini yang dinamakan dengan eh, ini nukleofilnya adalah suatu enolat. Nah, ini yang dinamakan dengan enolat. Apa itu enolat? N0. Jadi N ini adalah alkena, ol ini adalah suatu seperti alkohol di sini, O minus. Jadi ini ada alkena, ada suatu alkohol sehingga dinamakan enol. Ini akan menjadi sinton negatif dan sinton positif. Selanjutnya ekuivalennya adalah ekuivalennya gampang sekali kan ini tadi negatif ya di sini ya. Ini kan ini ya negatif. Kalau negatif ini tinggal ditambahkan hidrogen di sini. Jadi ini kan ada dua hidrogen ya di sini ya. Ya, di sini kan cuma ada dua hidrogen. Nah, dia ekuivalennya adalah tinggal ditambahkan hidrogen lagi, sehingga akan didapatkan seperti ini. Hidrogennya ada tiga. Ditambah dengan basa, jadi harus ada basa. Lalu yang ini positif, udah gak paling gampang kalau ada OH, karbon yang mengikat OH ini positif, tinggal kalian tambahkan ikatan rangkap. Seperti itu. Berarti nanti reaksinya, sintesisnya adalah ini direaksikan dengan ini dan basa. Seperti itu. Ini untuk retrosintesisnya, belum sintesisnya. Ada yang ditanyakan Mbak Andisri? Hadir ya Mbak Andisri ya? Ini walaupun seandainya nanti gabung, kalau kalian saya panggil enggak ada, saya tulis absen teman-teman. Hmm. Ada yang tanyakan dari sini? Oke, kalau nggak ada, iya, ini sama-sama suatu keton ditambah dengan basa. Untuk reaksinya tinggal kita tulis ulang saja. Nah, ini hijau ini akan menjadi reaktan kita. Sehingga pada sintesisnya, kenapa kok harus ada basa ditambah basa di sini? Jadi ini basa, basa berupa KOH atau NaOH dia akan mengambil hidrogen sehingga terjadi deprotonasi. Semoga masih ingat terkait tanda panah ya teman-teman ya. Kalau tanda panah gini berarti yang berpindah adalah satu pasangan elektron bebas. Ini pasangan elektron bebasnya mengambil hidrogen, lalu ini terjadi pemutusan antara karbon ini dengan hidrogen sehingga ini dari yang tunggal menjadi rangkap, ini rangkap diarahkan ke pasangan elektron bebas. Nah, ini terjadi deprotonasi, jadi hidrogennya diambil. Jadi harus ada basa di sini. Baru ini kan tadi nukleofil ya, enolatnya ya, menyerang suatu elektrofil. Sehingga akan didapatkan bentuk ini, lalu ditambahkan dengan H2O. H2O ini ya didapat dari mana sih? H2O-nya ini didapatkan dari OH minus yang ini, yang mengambil hidrogen. Ini kan jadi H2O ya. Sehingga akan didapatkan suatu produk ini. Nah, produknya sama. Di sini adalah pembentukan ikatan CC yang baru. Nah, ini kan 1,3 ya. 1, 2, 3. Nah ini sehingga ini sangat familiar dengan yang dinamakan dengan kondensasi aldol. Kayaknya kalian sudah dapat kondensasi aldol ini adalah reaksi kimia pada aldehida atau keton karbonil dengan melibatkan serangan nukleofil enolat atau enol ke elektrofil karbonil lainnya. Jadi ini adalah enolat karena dia bermuatan di sini sehingga dia at ya teman at enolat akan menyerang suatu karbonil. Sementara itu untuk sintesisnya ini kan mekanismenya ya. Untuk sintesnya tinggal gampang saja. Dua karbonil ditambah dengan NaOH dalam air. NaOH ya, ini nanti kan butuh basa, lalu butuh air juga. Maka didapatkan TM, target molekulnya. Seperti itu. Kenapa kok ini dua? Kebetulan kalau setelah diretro dia dapatnya dua karena ini. Nah, ini kan sama ya, ini dengan ini ya, sehingga dia adalah dua karbonil. Sehingga dia ekuivalensinya dua. Lalu ada basa dengan adanya air. Nah, ini yang dinamakan dengan self condensation. Jadi dia kondensasi dengan senyawa itu sendiri. Jadi ini kan dua ya. Kalau ini 2 mol, maka akan didapatkan di sini 1 mol. Itu maksudnya ya. Bisa ini ya berbanding lurus ya untuk eh, koefisiennya.
Oke, ada yang tanyakan dari sini, silakan. Ada yang ditanyakan tidak, Mbak Aprilia Putri? Ibu boleh tolong jelasin ulang nggak? Yang slide sebelumnya yang hanya jadi tiga itu gimana Kok awal? saya tidak terdengar gimana, Mbak? Nah, Yang ini Bu, yang hanya jadi tiga itu awalnya bagaimana ya Bu? oh, Boleh diulang nggak Bu? sebentar. Saya delete. Yang setelah enolet. Oke. Nah, mana ya? Pen. Bentar, bentar. Nah, ini kan retrosintesis ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan enolat, ini kan, ini ya. Ini kan dia adalah karbon alfa. Ini kan hidrogennya cuma dua kan di sini ya. Kita tahu bahwa karbon itu adalah maksimal 4 tangan. Ya kan, karbon sini maksimal 4 tangan. Satu, dua, tiga, empat. Berarti hidrogennya dua. Berarti di sini hidrogennya adalah dua. Kenapa dia negatif? Karena ada elektron di sini ya, jadinya ya. Kan di retro kan ada sinton negatif, sinton positif. Ini kan namanya tadi, ini kan sinton negatifnya, ini adalah sinton positif. Yang akan direaksikan itu adalah ekuvalen dari sinton negatif, sinton positif. Ini dinamakan dengan ekuvalen. Ini kan ekuvalennya ya, ekuvalen. Maksudnya gimana? Kalau dia seperti ini, karbonil dan ini negatif, untuk menjadi netral, ini kan untuk menjadi starting materialnya, tinggal ditambahkan satu hidrogen di sini. Udah, tinggal gitu aja sih ya. Ini, jadi hidrogennya tiga. Memang ekuvalennya kayak gitu, Mbak. Kalau ada sinton negatif seperti ini, maka ditambahkan hidrogen. Sama dengan kalau saya punya karbonil kayak gini. Nah, ini di sini negatif. Pokoknya di karbonil alfanya ya ini ya, karbon alfanya ya. Ini kan karbon alfa. Nah, ini suatu sinton seperti ini. Ini berarti kalau saya ekuvalenkan, tingkat OH ini positif, maka ekuvalennya adalah dia akan menjadi suatu karbonil di sini. Kalau kayaknya kalian sudah mendapatkan ini ketika di Prof. Yatno ya. Ini kalau saya punya OH di sini, ya, kalau saya di sini adalah OH, sementara positifnya di sini kan beda toh. Positifnya di sini, ini positifnya di karbon yang kat OH, ini enggak. Nah, ini akan ekuvalen dengan suatu epoksida. Jadi beda-beda. Memang nah, ada kan jadi epoksida. Jadi ekuvalen berbeda tergantung ininya. Gitu, Mbak. Untuk retrosintesis. Ya, baik, terima kasih. Ya. Tuh ya. Jadi kalau dia ini beta hidroksikarbonil, kalau ada suatu karbonil lalu di karbon alfanya negatif, maka untuk ekuvalen jadi starting materialnya tinggal ditambahkan hidrogen, udah gitu aja. Dan diperlukan basa. Basa ini yang akan mengambil hidrogen pada si karbon alfa sehingga didapatkan suatu ini namanya adalah kondisi aldol. Oke, saya next ya. Oh, ini adalah taumerisme ketoenol. Nah, kenapa kok bisa ada ini suatu kayak gini? Nah, ini yang dinamakan tautomerisme ketoenol. Jadi dia
Dalam media netral, tautomerase berjalan lambat. Hal ini dapat dipercepat dengan katalis asam atau basa. Nah, ini adalah suatu keton. Kalau keton dengan adanya basa, maka dia akan menjadi suatu enol. Itu ya. Jadi ini kan keton, maka dia akan mengambil hidrogen pada si alfa. Nanti kan dia akan mengambil hidrogen gini kan. Nah, jadi harus ada basa di sini sehingga dia akan menjadi enol. Nah, enol ini karena dia ada alkena dan ada ol di sini. Seperti itu ya. Ini mekanisme reaksi tautomerase ketoenol. Dan saya kasih ya untuk PPT-nya ya, saya tidak menjelaskan ininya. Oke, saya next. Nah, langsung. Analisislah bagaimana mensintesis senyawa berikut. Kalian identifikasi satu 2 3 serta alfa betanya, gitu ya. Oh, tapi ono pun jawaban ya, Rek. Ya, kayak ono pun jawaban deh. Oh ya, sudah ada. Nah, dianalisis alfa betanya di sebelah mana? Gitu kan. Oke. Analisislah bagaimana sintesis senyawa berikut. Hmm, saya, oh ya, nggak apa kita coba di sini ya. Nanti saya kasih tugas saja kalian. Nah, analisislah bagaimana ini ya. Kita pertama kita cek di sini ada karbonil, ada OH. Berarti kalau kayak gini sudah ada dua gugus fungsi. Kita ini adalah karbonil. Berarti karbon yang sampingnya karbon karbonil adalah dia adalah suatu alfa, karbon alfa, dan di sini adalah karbon beta. Jadi untuk retrosintesisnya, diskoneksinya dilakukan di karbon mana? Ini kan ada satu, dua, tiga ya, berarti dia satu tiga difungsi. Diskoneksinya dilakukan di antara alfa dengan si beta. Udah gitu untuk teorinya. Berarti kalau dilakukan antara alfa dan beta akan didapatkan sinton negatif dan sinton positif. pH, pH, OH. Kenapa kok bukan ini yang positif? Kalau ini kenapa kok enggak OH ini yang negatif? Kenapa kok OH-nya positif? Kalau di sini ada negatif kayak gini, dia tidak mempunyai ekuvalen untuk sintonnya sehingga dia di sini adalah sebagai positif. Kalau dia positif, dia akan mempunyai suatu ekuvalen gitu ya. Jadi memang hafalan. Kalau positif kalau positifnya ada di karbon yang mengikat OH langsung, maka tinggal diberi suatu ikatan karbon. Yang kalau positif ke negatif, kalau yang negatif tadi tinggal ditambahkan satu hidrogen sehingga ya wes jadi gini, tidak berpengaruh gini ya. Jangan lupa kalau negatif ini ekuivalennya adalah ditambahkan dengan suatu basa. Seperti itu. Sehingga kalau tesis ini direaksikan dengan basa, lalu ditambahkan dengan ini tadi, dan ditambahkan dengan air. Sudah. Jadi starting materialnya adalah ekuivalennya, bukan sintonnya ya, yang jadi starting material ya. Yang jadi starting material atau reaktannya adalah hasil ekuivalennya ini. Seperti itu. Jadi tinggal kita reaksikan di sini. Nah ini ya, ini alfa beta. Sini alfa betanya. Sinton negatif, nah ini tinggal ditambahkan hidrogen, ditambah dengan basa. Sinton positifnya tinggal tambah ono sret karbonil, seperti itu. Tuh, basisnya seperti ini. Ini, dengan adanya basa dan air, sehingga akan didapatkan satu tablet molekul. Oke, ada yang tanyakan dari sini, silakan. Ya, aneh. Kalau tidak ada, silakan dicoba untuk mensintesis senyawa berikut.
Nah, bagaimana cara mensintesisnya berikut? Silakan. Silakan dikerjakan, nanti saya panggil untuk share screen. Saya beri waktu 15 menit ya.
Oke, ada yang sudah? Oke, kalau gitu kita bahas aja ya. Soalnya materinya tinggal banyak. Oke, sini adalah 1,3 alfa beta hidroksi ya, karena dia ada karbonil di sini. Lalu ini alfa, loh guys, ini alfa, lalu ini betanya, gitu kan? Berarti ada hidroksi pada posisi beta. Jadi dia adalah alfa beta hidroksi, sorry, beta hidroksi karbonil. Untuk diskoneksinya di mana? Saya stop. Antara C alfa sama C beta, Bu. Oke, antara C alfa dengan C beta ya. Saya stop saya dulu. Oke, bentar ya. Oke, tulis ulang ya. Jadi tadi adalah karbonil dengan adanya OH. Oke. Jadi ini adalah alfa beta, beta hidroksi karbonil. Tadi dari Nasrul untuk retrosintesisnya. Jadi jangan lupa ditulisi retrosintesis. Bagaimana cara sintesisnya? Berarti tetap ada retronya ya. Nah, terjadi pemutusan di antara alfa dengan beta di sini ya. Nah, kalau pemutusan alfa beta seperti ini tadi, yang menjadi sinton negatif adalah yang dia mengandung karbonil. Sorry, harusnya saya hapus. Nah, gini ya. Berarti sinton negatifnya adalah di sebelah sini. Kan dia yang ada di karbonil ya. Sementara yang dia terikat pada OH, dia akan menjadi sinton positif. Nah, kalau kayak gini ya sudah, jangan bingung kalau sorry, ini ekuvalen. Ini ekuvalen gini ya. Nah, kalau kayak gini, kalau negatif tinggal ditambahkan hidrogen, sementara yang positif ini akan jadi suatu karbonil kan di sini ya. Kita tuliskan ulang saja. Nah, ini kan positif kan tinggal ditambahkan karbonil tadi, maka dia ini akan ada jadi aldehid ya. Yang satunya ya udah sudah jadi kayak gini saja. Berarti kalau untuk menggambarkan lebih enaknya lagi, ini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk memudahkan penggambaran saja ya. Jumlah karbonnya di sini adalah 6, maka dia akan sama dengan saya tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, berat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya hanya penulisan aja ya, gampang. Jumlah karbonnya 6. Lalu ada karbonil pada posisi 2, pada posisi 6 ada suatu aldehid. Nah, jadi ini adalah starting materialnya. Jangan lupa ditambahkan dengan apa? Dengan suatu basa. Sehingga untuk sintesisnya, ya sudah tinggal senyawa ini aja kita tuliskan ulang. O, O, lalu hidrogen. Ditambahkan dengan basa, terserah basa apa, NaOH. Jangan lupa ada airnya tadi ya. NaOH lalu H2O, maka dia akan menjadi target molekul. Sudah tulis TM nggak apa. Target molekulnya itu yang mana sih? Ini target molekul. Jadi ini adalah cara sintesisnya. Udah gini aja. Gitu. Dan tanyakan dari sini silakan.
Ya, kalau nggak ada saya next ya. Oke, berarti tadi adalah beta hidroksikarbonil. Nah, untuk selanjutnya ada hubungan antara saya lihat dulu. Nah, tadi adalah beta hidroksikarbonil. Nah, selanjutnya adalah alfa beta karbonil tak jenuh. Jadi ada hubungan antara beta hidroksikarbonil dengan alfa karbonil tak jenuh. Nah, ini kan dia adalah suatu ini ya. Nah, ini adalah beta hidroksikarbonil ya. Karena ini kan adalah alfa, ini beta. Nah, ini kalau mengalami dehidrasi atau mengalami pelepasan air, dia akan menjadi suatu alkena di sini. Jadi OH-nya lepas tandanya. Jadi sehingga dia akan menjadi alkena. Nah, ini adalah karbon alfa, ini adalah karbon beta. Sehingga dia adalah namanya karbonil tak jenuh alfa beta. Jadi karbon alfa dan karbon betanya ada ikatan rangkap. Karena ini, nah ini ya. Jadi kalau beta hidroksikarbonil didehidrasi atau dipanaskan, maka dia akan melepaskan air sehingga menjadi karbonil tak jenuh alfa beta. Dari ini, kalau dehidrasi menjadi ini, berarti dia berhubungan, ya kan? Nah, kalau berhubungan seperti ini, kita bisa melakukan interkonversi gugus fungsi pada teknik retrosintesisnya. Jadi kalau interkonversi gugus fungsi, saya punya suatu target materialnya adalah karbonil tak jenuh alfa beta. Maka ini bisa di IGF menjadi beta hidroksikarbonil. Kenapa kok dari karbonil tak jenuh alfa beta ini bisa di IGF menjadi ini? Karena saling berhubungan, karena hasil IGF-nya kalau dia mengalami dehidrasi, dia akan menjadi ini. Itu ya yang dimaksud dengan IGF ya. Karena dia saling berhubungan. Jadi beta hidroksikarbonil, dia mengalami dehidrasi akan menjadi karbonil tak jenuh alfa beta. Ini adalah mekanisme reaksi dari dari produk aldolnya ya. Dari beta hidroksikarbonil, maka akan terjadi pelepasan H2O di sini sehingga akan menjadi karbonil tak jenuh alfa beta. Jadi berhubungan ya di sini ya. Nah, saya next. Karena berhubungan ini ya, jadi karena beta hidroksikarbonil didehidrasi menjadi karbonil tak jenuh alfa beta sehingga karbonil tak jenuh alfa beta ini dia bisa di IGF menjadi suatu beta hidroksi karbonil. Nah, ini yang dinamakan interkonversi gugus fungsi. Jadi interkonversi gugus fungsi itu ada ini ya, ada dasarnya ya. Kenapa bisa diinterkonversi? Karena beta hidroksikarbonil ini kalau didehidrasi dia akan menjadi ini ya. Jadi perlu diingat panah ini adalah panah retrosintesis, panah yang membawa kita ke masa lalu gitu ya. Jadi kayak kayak kebalik gitu loh. Dari produk menjadi reaktan, kita ingin mencari reaktan tapi dari ini kita uraikan dari produknya. Seperti itu ya untuk retrosintesis ya. Jadi ini alfa beta karbonil jenuh bisa di IGF menjadi beta hidroksikarbonil. Nah, selanjutnya ini dilakukan diskoneksi seperti yang awal tadi, didiskoneksi antara alfa dengan beta sehingga akan didapatkan suatu sinton negatif dan sinton positif. Lalu diekuvalenkan, lalu ini adalah reaktannya seperti itu. Nah, ini harus ada IGF di sini. Jadi kalau ada ikatan tangkap di alfa beta, kalau disuruh mencari starting materialnya, maka di IGF dulu menjadi beta hidroksi karbonil. Selanjutnya baru didiskoneksi. Seperti itu ya. Sehingga untuk sintesisnya bagaimana? Untuk sintesisnya, ini kan namanya retrosintesis ya. Untuk sintesisnya kita berjalan dari belakang ke depan. Jadi tinggal ini direaksikan terlebih dahulu sehingga didapatkan suatu senyawa ini. Lalu ini dipanaskan sehingga dia akan mengalami dehidrasi sehingga akan menjadi karbonil tak jenuh. Jadi bergerak dari belakang ke depan. Kalau panahnya ini ada dua, maka di sini reaksinya ini panahnya juga ada dua. Jadi ada dua tahapan. Seperti itu.
Ada yang ditanyakan dari sini silakan. Saya kasih tugas saja ya nanti ya. Oke, selanjutnya adalah aldol campuran. Nah, jadi yang diambil oleh si NaOH ini kan mengambil ambil hidrogen alfa ya, sehingga dia akan menjadi negatif. Nah, NaOH itu kan mengambil hidrogen alfa di sini, sehingga menjadi negatif. Kebetulan kiri dan kanan ini jumlah karbonnya sama, jadi dia sama aja walaupun hidrogennya diambil di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Permasalahannya, gimana kalau saya mereaksikan A dengan B? Ini ada karbon alfa, ini juga ada karbon alfa. Yang diambil NaOH itu yang mana sih? Hidrogen di karbon alfa sini atau yang sini? Nah, ini namanya mix ya. Sehingga kalau kalau dia mengambil si alfa di sini, dia kemungkinan akan terbentuk empat produk karena NaOH ini bisa mengambil hidrogen di sini, bisa juga mengambil hidrogen di sini. Kalau NaOH ini mengambil hidrogen di sini, berarti kan jadi minus ya ininya ya. Nah, minus gini kan. Nah, minus ini kalau A ditambah A berarti minus ini nanti akan menyerang si karbonilnya ini juga jadi elektrofil, ya kan? Maka dia akan membentuk produk ini. Jadi A ditambah A. Jadi A dengan A dia akan menjadi ini. Yang ini B dengan B berarti NaOH-nya ngambil hidrogen alfa di senyawa B di sini. Nah, lalu dia menyerang nukleofilnya juga menyerang ini sehingga dia akan membentuk produk ini. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Jadi kalau dia memiliki lebih dari satu karbon alfa, maka dia akan terbentuk campuran. Kalau kita menggunakan suatu NaOH. Kalau dia seandainya karbon alfanya cuma satu, tidak masalah. Tapi kalau karbon alfanya lebih dari satu, maka akan terbentuk banyak sekali produk. Oleh karena nah ini nah, oleh karena itu perlu upaya agar berbentuk produk aldol campuran secara spesifik. Bagaimana caranya? Kita jika dia mix aldol, jadi mix aldol atau aldol campuran adalah kalau karbonil dari reaktannya dia lebih dari karbon alfa, maka kita bisa menggunakan namanya bisa kuat seperti LDA. Jadi kita menggunakan NaOH kalau reaktan itu karbon alfanya lebih dari satu. Kita menggunakan LDA atau lithium diisopropil amida. Dapat digunakan untuk membentuk enolat secara irreversible sehingga dapat ditambahkan elektrofil. Nah, ini adalah struktur dari LDA, lithium diisopropil amida. Nah, bagaimana untuk LDA? Jadi, ada dua tahap, beda ya dengan tadi ya. Kalau yang tadi kan cuma satu tahap, tidak ada satu dua, jadi NaOH dan H2, oh gitu ya. Kalau menggunakan LDA maka menjadi dua tahap. Yang pertama adalah yang direaksikan dengan LDA itu adalah yang akan membentuk enolat. Jadi LDA ini kan karbon alfanya di sini ya. Nah, ini hidrogen, hidrogen. LDA akan mengambil hidrogen alfa sehingga dia akan menjadi negatif. Baru kita tambahkan ke karbonil yang kita mau. Ini adalah elektrofilnya. Sehingga dia akan membentuk campuran B dengan A. Seperti itu. Jadi LDA ini direaksikan dengan senyawa karbonil yang mau dijadikan enolatnya terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kalau mau yang spesifik, kita pakai LDA. Cuma negatifnya dia sangat mahal sekali untuk lithium diisopropylamida. Jadi harus ada satu, ada dua gini ya. Dia tidak perlu. Jadi kalau yang ada NaOH itu kita tidak menggunakan satu dua. Jadi bedanya apa? Kalau ada satu dua, maka dia direaksikan dahulu dengan LDA. Setelah didapatkan produk, baru direaksikan kembali dengan reaktan kedua. Kalau nggak ada satu dua, maka wis dicampur aja, jadi B ditambah LDA ditambah A. Nah, itu kan nanti produknya berbeda seperti itu. Ya, ini ya. Oke, ada yang tanyakan dari sini silakan.
Ada yang ditanyakan, Mbak Ricana Rosita? Oh, hilang Mbak Ricana Rosita ini. Belum ada, Bu. Oke. Nah, soalnya aldol campuran. Nah, ini dia aldol campuran. Nah, ini jika kedua senyawa karbonil memiliki reaktivitas yang berbeda, maka kondensasi aldol mungkin dapat terjadi hanya mencampurkan bersama-sama. Nah, ini kalau ini reaktivitasnya berbeda. Di sini yang A dia punya karbon alfa, ya kan? Nah, tapi yang B dia tidak punya dia tidak punya hidrogen alfa di sini. Nah, ini kan tidak ada hidrogen. Maka dia kan spesifik ngambil di sini kan. Nah, kalau kayak gini nggak apa-apa pakai NaOH H2O. Seperti itu. Ini kan karbonil A dengan kalau tadi kasusnya ini karbonil A dengan B kan beda ya, tetapi karbonil A punya hidrogen alfa, karbonil B juga punya hidrogen alfa, sehingga kalau pakai NaOH2O, dia produknya akan sangat banyak. Bisa eliminasi. Kalau kayak gini, oh nggak apa-apa pakai NaOH, karena NaOH hanya akan mengambil hidrogen alfa dari si ini karbonil ini. Ini nggak akan diambil karena tidak punya hidrogen alfa. Kalau kayak gini, baru bisa menggunakan suatu NaOH H2O. Tuh. Ya, jika hanya satu dari bahan awal karbonil yang dapat membentuk enolat, berarti hanya ini aja ya yang membentuk enolat karena punya hidrogen alfa, maka hanya satu produk utama yang dapat diharapkan. Jadi kalau kayak gini nggak perlu pakai LDA. Seperti itu ada yang tanyakan, silakan. Oh, ini sudah saya ada ininya ya. Oke, saya kasih soal lagi aja karbonil ester. Oke, ini nanti silakan ada yang share screen. Ini saya kasih soal. Bentar. Nah, silakan bagaimana cara sintesis ini? Eh, Jangan lupa diinterkonversi fungsi dahulu menjadi hidroksi ya, baru didiskoneksi, dianalisis apakah dia memakai LDA atau NaOH. Gitu ya. Ya, silakan dikerjakan. Nanti ada yang share screen.
Ada yang sudah? Ada yang sudah dapat sampai sintesisnya, nggak perlu mekanismenya. Mbak Clarissa Komaria sudah. Mbak Clarissa nggak ada. Belum, Ibu. Oke, Mbak Sindirit mah sudah. Bongkar izin screen, Bu. Oh ya, saya stop. Ya, silakan Nasrul. Ya, dijelaskan. Ya, ya Bu. Jadi untuk retrosintesisnya ini kan pertama di harusnya C alfa sama C betanya, Bu. Hasilnya seperti ini. Terus untuk sintesisnya di- Oke, ada yang sama semuanya. Bahasanya pakai NaOH ya, Nasrul. G pakai NaOH, Bu. Semuanya bahasanya pakai NaOH atau ada yang pakai LDA? Semuanya pakai NaOH. Saya Mbak pakai Suprot, LD aku. siapa yang pakai LDA? Saya nggak tahu ini siapa. Siapa ini? Wanda. Wanda. Oke, Pak. LDA-mu mbak reaksinya coba ke atasin Nasrul. Ya, ini ya untuk retrosintesisnya sudah. Ya. Habis ini Wanda coba saya screen. Nah, oke, untuk retrosintesisnya sudah sesuai ya, ini di alfa dan beta. Jadi kalau di IGF berarti OH-nya akan masuk di bagian beta ya, tadi ya. Nah, OH sehingga kalau diputuskan ini ya, dia negatif, ini nah ini basanya. Yang jadi PR-nya adalah basanya ini pakai NaOH atau pakai CLDA. Nah, kalian harus cek, ini kan karbonil ya, punya karbonil alfa. Ini juga ada karbonil alfa ya, tapi biasanya yang lebih disukai oleh LDA adalah karbonil alfa yang di sini tidak tersubstitusi. Kalau ini kan tersubstitusi ya. Jadi, tapi kemungkinan ini tetap diambil hidrogennya, tapi dia lebih suka yang tidak tersubstitusi. Nah, di sini masalahnya juga adalah karbon alfa. Jadi dia punya hidrogen, di sini punya karbon alfa, di sini punya karbon alfa. Kalau kamu reaksikan dengan NaOH, maka NaOH ini juga akan menyerang hidrogen di karbon alfa. Gitu ya. Kenapa kok pakai LDA? Karena ini nanti ya di starting materialmu satu ini kan starting material ya. Ini starting materialmu dua. Coba cek dia punya hidrogen alfa atau tidak. Kalau dua-duanya punya hidrogen alfa, maka harus pakai basanya LDA. Tapi kalau cuma salah satu yang ini aja yang punya hidrogen alfa, yang ini tidak punya, maka kamu bisa pakai NaOH. Itu ya. Kalau starting materialmu yang satu sama starting materialmu yang kedua ini adalah sama, SM1 sama dengan SM2, maksudnya strukturnya sama. Kalau strukturnya sama, nggak apa-apa pakai NaOH. Nggak masalah. Kayak yang tadi ya. Maksudnya aseton ditambah aseton. Nah, podo-podo kan dia strukturnya aseton. Dia juga sama-sama punya hidrogen alfa. Maka dia bisa pakai NaOH, nggak perlu pakai LDA. Itu ya.
Ya, untuk retronya sudah sesuai, tinggal bagian sintesisnya ya. Oke, terima kasih Nasrul. Coba Wanda di share screen, kita cek bagian sintesisnya. Oke, yang kamu LDA yang bagian mana, Liv? Coba diperbesar, Liv. Nah, ini yang adalah ini ya. Kayak karena dia punya karbon alfa yang tadi. Kok- Nah, ini sebenarnya sama-sama punya karbon alfa ya di sini ya. Sebenarnya LDA-nya bisa ngambil ini, bisa ngambil yang ini. Tapi nggak apa-apa tetap pakai daripada ngambil dua-duanya dengan yang ini. Jadi yang pertama dirasikan dengan LDA dulu. Nah, yang dirasikan dengan LDA adalah yang enolat. Jadi kalau dia ini, dia kan sinton negatif ya. Sinton negatif tadi kan enolat. Maka ini yang ditambah dengan si LDA. Jangan yang ini kan sinton positif. Dia tidak ditambah dengan LDA. Jadi yang pertama ini direaksikan dengan LDA. Nah, ini jadi negatif ya. Kenapa ini hidrogennya diambil oleh A sehingga dia jadi negatif. Direaksikan dengan si yang itu kan elektrik ya. Direaksikan dengan akan membentuk apakah dia membentuk TM oli. Enggak kan? Ada kan tadi di Nasrul kan ada IGF baru ke diskoneksi. Ada dua. Berarti dia ada senyawanya. Nah, ini perlu kamu tulis soal ini. Oh iya, Bu. Nah, nah, ini perlu kamu tuliskan. Baru kalau kamu tuliskan ini, dia ini kan buat tuliskan ya, tak tulis A ya. Ini berarti dia akan menjadi si A. Nah, dari A menjadi ke target molekulnya ini ya, TM-nya. Dari A menjadi TM, ini ini kan mengalami reaksi dehidrasi ya, berarti tinggal dipanaskan lalu minus H2O. Sudah gitu, berarti nanti ada tahapan yang lain. Jadi jangan langsung target molekul, kan masih ada ini yang perlu kamu lewati. Dari ini, dari A ke TM, itu kan dia dipanaskan. Kalau nggak dipanaskan, nggak iso. Gitu ya. Saya tanyakan dari sini, silakan. Jadi itu ya penggunaan bedanya LDA dengan NaOH. Kalau pakai NaOH ini nanti diambil juga, ini ya diambil juga. Jadi nanti akan banyak sekali produk. Oke, ada yang tanyakan dari sini silakan. Nanti saya kasih, kayaknya tiap hari saya kasih ini ya, saya kasih latihan soal karena ini kayaknya lebih banyak latihannya kalau si tesis ya. Oke, terima kasih Olive, bisa di stop share. Oke, untuk yang ini ya materi terakhir sebelum ini kan sampai 8.40. Nah, kayak gini ya tadi ya. Ini kan sudah ada ya di materi yang saya berikan. Tinggal di IGF, OH-nya diletakkan di bagian beta, lalu alfa dan beta diputus. Nah, ini kan ada dua ya. Ini IGF, lalu ini yang diskoneksi, negatif dan positif. Ada karbon alfa, di sini ada karbon alfa juga. Nah, yang ditambah LDA yang mana? Yang ditambah LDA itu yang sebagai sinton negatif nukleofil ini ya, sebagai nukleofil ini ya. Ini yang ditambahkan dengan LDA nantinya. Sehingga yang pertama ini ya, berarti ini ditambahkan dengan LDA yang pertama dia akan menjadi ini. Nah, kita tinggal menuliskan ulang aja dari hasil retrosintesisnya. Baru yang kedua, jangan lupa ada tulisan dua ini direaksikan dengan yang ini. Jadi untuk mereaksikan bukan sintonnya tetapi senyawa ekuivalennya ini. Sehingga menjadi produk ini. Ini produk yang mana? Ya ini produk A ini ya. Nah, ini produk ini. Jadi tinggal kita tuliskan ulang. Baru ini dia akan dipanaskan, dia akan terjadi dehidrasi menjadi target molekul. Seperti itu. Ada yang tanyakan dari sini? Jadi beda. Kalaupun karbonilnya beda, nah ini kan karbonilnya beda ya, tapi kan yang B ini nggak punya alfa. Nah kalau kayak gini nggak apa-apa pakai NaOH karena B ini nggak mungkin bisa di hidrogen alfanya karena tidak ada, jadi nggak perlu pakai LDA. Oke, ini untuk yang terakhir ada ini kan kalau ini tadi
dicontohkan dia karbonil ya, aldehid ya, bukan ester. Nah, bagaimana kalau karbonil ester? Di sini ada gugus ester, COOR. Jadi ini alfa beta ester. Itu ya, ini bisa di IGF karena di sini ada ikatan rangkap antara alfa beta. Nah, ini ya. Tinggal OH-nya ditambahkan di beta. Nah, ada negatif, ada positif. Ini kalau negatif tinggal ditambahkan hidrogen. Positif akan menjadi karbonil. Bedanya kalau dia ester, dia tidak boleh memakai NaOH di basanya. Kita tidak boleh pakai NaOH di basanya. Kalau pakai LDA boleh, boleh. Tapi kalau pakai NaOH nggak boleh, nggak bisa karena nanti akan terjadi hidrolisis ester. Kalau ditambah NaOH kan dia akan terjadi hidrolisis dalam kondisi basa, dia akan menjadi garam. Jadi tidak bisa ditambahkan dengan NaOH. Lalu gimana cara deprotonasinya? Untuk deprotonasinya NaOH diganti dengan natrium metoksida NaOMe dalam metanol. Nah, ini gantinya NaOH. Kalau pakai LDA apakah bisa? Ini bisa pakai LDA. Bisa sekali pakai LDA, tetapi LDA ini kan mahal ya. Selama kita bisa pakai NaOMe dan metanol, MEOH ini metanol ya. Karena Me metil, OH adalah alkohol, jadi metil alkohol metanol. Dia bisa pakai LDA, tetapi karena LDA itu mahal, maka kita bisa menggunakan yang lebih murah, yakni ini natrium metoksida dan metanol. Gitu. Jadi ini Me ini metil ya. Kalau saya pakai NaOET dalam etanol, apakah bisa? Ya boleh saja, kan ini hanya berbeda yang ini metil, yang ini etil, gitu ya. Jadi ETOH ini adalah etanol, etil OH adalah alkohol, sehingga dia adalah etanol. Itu ya. Jadi kalau dia ada ester, basa yang dipakai adalah natrium ini alkoksida, natrium metaksida, metanol atau NaOET dalam etanol. Ini sebagai gantinya NaOH. Itu ya. Jadi kalau ada ester, ini ada ester, jangan pakai NaOH karena nanti akan terhidrolisis. Gantinya pakai ini. Itu ya. Lalu dia akan menjadi suatu beta hidroksi ester. Ketika dipanaskan dia akan menjadi alfa beta takjen. Udah itu bedanya kalau pakai ester. Oke, ada yang tanyakan dari sini? Kalau tidak ada, berarti minggu depan kita masuk ke 1,3 di karbonil ya. 1,3 difungsi dan 1,5 difungsi. Ya, sudah 1,3 dan 1,5. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan dari sini nanti saya kasih latihan soal dan dikumpulkan. Ada yang ditanyakan dari sini? Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Ya, Untuk yang pengganti LDA menjadi natrium dalam metanol itu apakah juga bisa berlaku pada keton ya? Atau hanya pada ester? pada ester saja. Kalau keton pakai NaOH aja, kalau dia karbon alfanya cuma di salah satu karbonil ya. Khusus ester aja bisa pakai NaOMe tadi, natrium metoksida. Gitu. Tadi kan yang I awal see. tadi kan kita tidak membahas ester ya. Nah, itu bisa pakai NaOH. Tapi kalau dia hidrogen alfanya di dua karbonil pakai LDA. Tetapi kalau tadi ada ester, maka NaOH kita ganti dengan NaOE dalam metanol. Gitu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Oke, gitu ya. Ada yang tanyakan lagi? Mungkin ada yang belum memahami terkait retrosintesis. Sebenarnya saya nanti kasih videonya saja ya. Ini nggak mewajibkan. Cuma memang tahun kemarin, angkatan 2022 itu kan sintesis organik itu wajib. Nah, itu dulu adalah salah satu proyek saya adalah membuat video untuk 2 pertemuan sintesis organik. Mungkin nanti saya kirimkan ke kalian. Jadi itu nanti akan ada terkait apa itu kayak retrosintesis akan menjadi positif dan negatif. Nah, mungkin kalau ada yang
belum mengerti terkait retrosintesis, nanti mungkin saya kasihkan ke Kofifa ya untuk videonya. Karena itu memang kemarin project 2 pertemuan kemarin saja, gitu. Tapi saya nggak mewajibkan untuk ditonton, tapi kalau kalian tonton untuk maksudnya untuk pembekalan ke materi berikutnya, karena materi berikutnya kita tidak membahas teori sama sekali kayak jelaskan apa itu 1, 3, enggak. Kita akan benar-benar ke retrosintesis, diskoneksi, dan interkonversi gugus fungsi. Sudah itu aja. Kita nggak terkait materi apa itu retrosintesis dari ini. Enggak pengertian seperti itu ya. Oke, ada yang tanyakan dari sini? Oke, kalau tidak ada saya cukupkan ya, sudah 20.40. Terima kasih, selamat beristirahat ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu.